Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Martin Paes September bisa main, tim KHL minta Australia waspadai timnas Indonesia. Menjelang bulan September mendatang, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar potensial kehadiran Martin Paes dalam skuad timnas Indonesia. Martin Paes, yang kini tengah mengurus status kewarganegaraannya di Indonesia, menjadi sorotan utama dalam upaya PSSI untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama di ronde ketiga yang akan segera dimulai. Dilansir dari kanal YouTube Garuda Aktif pada hari Sabtu, 27 Juli, berikut ini adalah penjelasan mengenai Martin Paes September bisa main, tim KHL minta Australia waspadai timnas Indonesia. Martin Paes, yang tercatat bermain untuk klub MLS, FC Dallas, telah mendapatkan perhatian serius dari PSSI dan pemerintah Indonesia untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Meskipun prosesnya tidak mudah, PSSI optimis bahwa Martin Paes akan siap bermain pada bulan September mendatang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kemenpora Dito Aryo Tejo. Kemenpora tidak hanya memberikan dukungan penuh terhadap proses naturalisasi Martin Paes saja, tetapi juga meminta kesabaran dari masyarakat Indonesia. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan proses naturalisasi ini dapat segera terselesaikan, sehingga Martin Paes dapat segera menguatkan lini belakang timnas Indonesia. Tantangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, yang kini dipimpin oleh Ketum PSSI Erick Thohir, menghadapi tantangan besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersaing dengan tim-tim tangguh seperti Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain, kehadiran pemain berpengalaman seperti Martin Paes diharapkan dapat memberikan keunggulan tersendiri bagi skuad Garuda. Apresiasi dari legenda sepak bola Australia. Tim KHL, legenda sepak bola Australia, memberikan apresiasi terhadap perkembangan timnas Indonesia. Tim KHL mengingatkan bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama dengan kehadiran pemain keturunan yang saat ini memperkuat timnas Indonesia. Perkataannya menjadi pengingat bahwa persiapan matang harus dilakukan juga oleh timnas Australia pada saat menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Harapan menuju Piala Dunia. Bagi Erick Thohir dan PSSI, kehadiran Martin Paes adalah salah satu langkah strategis untuk menggapai impian agar dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan fokus pada pengembangan dan pembinaan pemain, PSSI berharap dapat membawa timnas Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi, serta memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah perjalanan yang penuh harapan dan tantangan, proses dinaturalisasinya Martin Paes menjadi cerminan dari komitmen PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif. Dukungan dari pemerintah, apresiasi dari legenda sepak bola, dan harapan menuju Piala Dunia adalah elemen-elemen penting dalam cerita ini. Semoga dengan semua upaya yang dilakukan, timnas Indonesia dapat meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola internasional. Artikel ini menggambarkan betapa pentingnya peran Martin Paes dalam transformasi timnas Indonesia agar dapat menjadi kekuatan yang lebih besar di Asia. Dengan demikian, segala upaya dan harapan menuju Piala Dunia akan semakin mendekati kenyataan. Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan Indonesia resmi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 karena timnas Jepang didiskualifikasi oleh FIFA. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Kabar gembira. FIFA resmi diskualifikasi timnas Jepang, timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Namun, benarkah Indonesia resmi lolos Piala Dunia 2024 karena FIFA diskualifikasi Jepang? Berdasarkan penelusuran, timnas Indonesia masih harus menghadapi lawan-lawan kuat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 18 tim yang lolos ke babak ketiga akan dibagi menjadi 3 grup, yang masing-masing berisikan 6 tim. Tim Garuda masuk dalam grup C, yang terdiri dari Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Menurut jadwal FIFA, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025.
Indonesia akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bertandang ke Arab Saudi pada 5 September, dengan laga kandang pertama menghadapi Australia 5 hari kemudian, dilansir dari Antara. Sehingga, klaim Indonesia lolos Piala Dunia 2026 merupakan keliru. Selain itu, tidak ada informasi mengenai FIFA yang mendiskualifikasi timnas Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang milik klub Amerika Serikat, AS, FC Dallas, itu pun percaya dirinya bisa memaksimalkan peran di ajang akbar tersebut. Dia juga tidak sabar ingin segera berseragam timnas Indonesia usai disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, akhir April 2024 lalu. Martin bahkan membayangkan jika tampil bersama skuad Garuda, maka itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ungkap Martin dalam laporan MLS Soccer, dipetik Jumat 26 Juli 2024. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, lanjutnya. Namun hingga saat ini nasib Martin bermain untuk timnas Indonesia masih belum jelas. Sebab, kiper berusia 26 tahun itu masih tersangkut regulasi FIFA. Harapannya, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bisa segera merampungkan sengketa di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Pasalnya, Martin Paes sebelumnya sempat memperkuat timnas Belanda kelompok umur. Oleh karena itu, saat ini Martin perlu izin perpindahan federasi ke PSSI meski sudah berstatus sebagai WNI agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia. Kiprahnya di Amerika Serikat pun telah menjadi sorotan banyak mata penggemar. Dia bahkan masuk dalam tim terbaik di kasta tertinggi Liga Amerika Serikat, Major League Soccer, MLS, pekan ke-15 Mei lalu. Martin diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda nantinya akan berhadapan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong, ST, membocorkan kapan rencana pemusatan latihan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan akan kumpul lagi pada awal September 2024. Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung mendapatkan sambutan hangat dengan mendapatkan Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan visa emas itu, Shin akan memiliki sejumlah keuntungan seperti proses imigrasi yang cepat dan waktu tinggal yang lebih lama. Setelah mendapatkan Golden Visa, Shin mengungkapkan rencananya menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin mengatakan akan mengumpulkan pasukannya sesuai kalender FIFA Matchday pada September 2024. Saat ini, pelatih berusia 53 tahun itu menghormati para pemainnya yang sedang berlatih dengan klub masing-masing. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC, pemusatan latihan, selain FIFA Matchday, jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, kata Shin kepada awak media di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tambahnya.